Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mendengar hal itu, Lady Piao Miao terdiam dalam pemikiran yang mendalam. Dan setelah beberapa saat, dia segera menghela nafas, dan seolah-olah dia melepaskan beberapa emosi yang terpendam. Namun jika dilihat, dia sepertinya telah memutuskan sesuatu. Setelah dia tersenyum pahit namun penuh harap, dia pun berkata, "Fuyan, panggil ayahmu. Aku memiliki beberapa kata yang ingin aku katakan kepadanya secara pribadi," ucap Piao Miao. "Serius? Wah, itu keren. Tunggu sebentar ya Bu, aku akan memanggil ayah sekarang," balas Qius Hui Fuyan. Ketika Lady Piao Miao benar-benar ingin melihat Taiko, Qius Hui Fuyan langsung bersukacita, dan dia buru-buru berlari keluar. Setelah Qius Hui Fuyan pergi, Lady Piao Miao dengan cepat membersihkan pakaian dan rambutnya. Meskipun wajahnya penuh dengan bekas luka, dan dia terlihat sangat jelek, tapi dia masih ingin membereskan dirinya sebaik mungkin sebelum melihat Taiko. "Ayah, ibu ingin kamu masuk," kata Qius Hui Fuyan dengan senyum tipis. Tampaknya, dia sangat menantikan hari ini. "Hah, ibumu ingin aku masuk? Apakah dia sudah bersedia menemuiku sekarang?" tanya Taiko dengan terkejut. Dia merasa sangat terkejut, dan juga merasa gelisah. "Benar sekali. Cepatlah masuk, ibu sedang menunggumu sekarang," jawab Qius Hui Fuyan yang tersenyum lebih cantik. "Oh, baiklah," ucap Taiko yang sekarang tidak lagi ragu-ragu. Saat dia menganggukkan kepalanya, dia melompat ke kuil dengan satu kakinya. Karena biasanya, dia akan terbang. Tetapi sekarang dia tidak melakukannya, karena itu adalah bukti kegugupannya yang ekstrim. Chu Feng tidak bisa menahan senyum saat melihat adegan itu juga. Karena dalam benaknya, Taiko adalah orang tua aneh yang tidak takut pada apapun. Namun jika menilai dari tindakannya hari ini, maka sepertinya, dia memiliki seseorang yang dia takuti. Tapi itu tidaklah memalukan, karena yang dia takuti adalah yang dia cintai. Jika menanyakan diri sendiri, apakah Chu Feng tidak takut kepada Ziling, Surou, dan yang lainnya juga? Mungkin dia melakukannya, tetapi bukan rasa takut yang pertama kali muncul dalam pikirannya. Dia hanya takut kalau mereka akan memiliki keluhan. Tapi dia juga takut dengan kemarahan mereka. Meskipun itu sebuah ketakutan, tetapi pada dasarnya sangatlah berbeda. Ketakutan dengan cara ini, itu adalah ekspresi cinta. Alasan Chu Feng tersenyum adalah, karena dia merasa bahagia untuk Taiko. Lalu jika dilihat dari ekspresinya dan Qius Hui Fuyan, Lady Piao Miao memanggil Taiko karena sesuatu yang menyenangkan. Akan sangat mungkin pasangan suami istri yang telah berpisah ini selama bertahun-tahun, mereka akan bersama-sama lagi. Seperti yang diduga, setelah beberapa saat, Taiko melayang keluar dari kuil yang rusak dengan wajah ceria. Wajahnya penuh kemudaan, dan dia bahkan tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Bahkan tidak perlu menyebutkan betapa bahagianya dia. "Chu Feng, cepat masuk. Istriku memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepada kamu berdua." "Hahaha," ucap Taiko. Senyum Taiko benar-benar sangat mempesona saat dia mengucapkan kata istri, dan itulah yang mengungkapkan mengapa dia sangat bahagia. Setidaknya kenapa dia berani mengatakan itu, karena Lady Piao Miao mengizinkannya. Mereka sepertinya tidak akan hidup terpisah lagi, dan mereka telah berdamai. Chu Feng pertama kali menatap Qius Hui Fuyan sambil tersenyum, lalu berjalan di kuil yang rusak bersama-sama. Setelah melangkah keluar untuk memanggil Chu Feng dan Qius Hui Fuyan, Taiko juga kembali ke kuil, dan ia dengan intim meletakkan pakaian di atas tubuh Piao Miao yang sedang bersila. Bagaimanapun juga suasana penuh kasih seperti ini, itu tampak seperti salah satu kekasih yang telah berpisah selama bertahun-tahun. Mereka tampak seperti pasangan tua yang saling membantu di saat dibutuhkan, karena tidak ada perasaan asing karena perpisahan bertahun-tahun. Lady Piao Miao mengangkat kepalanya ketika mereka masuk. Setelah melihat Taiko di belakangnya, yang kemudian kembali dengan senyum lembut,
dan dengan segera sedikit resolusi muncul melewati mata Lady Piao Miao. Wush wush. Tiba-tiba saja Lady Piao Miao menyilangkan tangannya, dan mengucapkan mantra khusus. Dia pun menutup matanya, lalu pada saat yang sama, semburan angin kencang mengelilingi tubuhnya. Auranya mulai berubah, dan itu terus menurun. Aura itu jatuh begitu cepat dengan sangat mengejutkan. Peringkat 4 Martial King, peringkat 3 Martial King, peringkat 2 Martial King, peringkat 1 Martial King, peringkat 9 Martial Lord. Hanya dalam sekejap, Lady Piao Miao yang seorang ahli di ranah Raja Bela Diri, seketika saja dia telah menjadi ahli di ranah Dewa Bela Diri. Selain itu, kultivasinya masih menurun dengan cepat, dan bahkan semakin cepat. Chu Feng dan Qius Hui Fuyan ketakutan ketika itu terjadi, tetapi setelah melihat penampilan Tai Kou yang tenang dan damai, mereka tidak mengajukan pertanyaan. Itu sudah sangat jelas kalau dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia mungkin sudah menyetujuinya. Akhirnya, kultivasi Lady Piao Miao menghilang sepenuhnya. Dia yang sebelumnya berada di peringkat 5 Martial King, kini menjadi orang normal yang bahkan tidak memiliki sedikit aura kultivasi. Wush! Tetapi pada saat itu, Lady Piao Miao segera membuka mulutnya. Dan dari situlah, dia meludahkan benda seukuran mutiara yang bersinar dengan cahaya redup. Mata Chu Feng bersinar ketika tatapannya jatuh pada mutiara itu. Mutiara itu tidak sederhana sama sekali. Ada kekuatan yang sangat kuat yang terkandung di dalamnya, dan itu semua adalah kultivasi Lady Piao Miao. Setelah berpikir, Chu Feng sepertinya sudah mengerti. Kultivasinya tidak mungkin hilang tanpa alasan sama sekali. Itu baru saja berubah menjadi mutiara mistis ini, dan yang lebih pentingnya lagi, tindakannya itu tampaknya disengaja. Chu Feng, teknik misterius yang aku kembangkan barusan, ini disebut teknik misterius pemindahan abadi. Dengan teknik misterius ini, selain mendapatkan kekuatan yang lebih besar dengan penyalaan kultivasi seseorang sendiri, maka ada hal lain yang bisa dilakukan. Aku dapat memadatkan kultivasinya sendiri menjadi mutiara, dan itu untuk sementara waktu dapat membantu setiap penerusnya, di saat-saat yang genting dalam sebuah pertempuran. Adapun mutiara ini, itu disebut mutiara warisan abadi. Semua kultivasi aku telah bergabung ke dalamnya. Namun aku telah menggunakan sedikit kekuatan untuk melakukannya, jadi kultivasi di dalam mutiara ini bukan peringkat 5 Raja Bela Diri, tetapi peringkat 4 Raja Bela Diri. Tapi jika kamu bisa memperbaikinya, dan menambahkannya ke kekuatan bertarungmu, maka kemungkinannya kamu bisa menghadapi Jiang Qixia, kata Lady Piao Miao sambil tersenyum. Lady Piao Miao, aku tidak bisa melakukan itu. Balas Chu Feng dengan ketakutan, itu ketika dia bergegas mendorong hal yang begitu penting. Dengarkan apa yang harus kukatakan dulu. Membakar kultivasi sendiri sudah merupakan hal yang tabu. Bahkan jika aku tidak memadatkan kultivasi hidup aku ke dalam mutiara warisan keabadian ini, aku tidak akan pernah membuat kemajuan dalam kultivasi selama sisa hidup aku. Selain itu, kultivasi aku akan cepat memudar juga, dan pada akhirnya aku masih akan menjadi orang yang tidak berguna seperti aku yang sekarang. Daripada membiarkannya lenyap dengan sendirinya, mengapa tidak memadatkannya menjadi mutiara dan membiarkannya membantu kamu? Kamu tidak hanya harus menyelamatkan Ziling dan yang lainnya, kamu juga harus membalas dendam dan mengambil kembali Misty Peak. Aku telah berjanji kepada guru aku, bahwa aku tidak akan membiarkan Misty Peak jatuh ke tangan orang lain. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa membantuku adalah kamu. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan ini? Lady Piao Miao bertanya sambil tersenyum. Jika dibandingkan dengan sikap dinginnya yang dulu, namun dia sekarang menjadi sedikit lebih hangat. Aku mengerti, ucap Chu Feng sambil mengangguk, dan dia memang mengerti. Karena telah menyentuh hal yang tabu, maka kultivasi Lady Piao Miao ditakdirkan untuk berkurang. Dia memang ditakdirkan untuk menjadi orang tanpa kultivasi, dan itu hanya masalah waktu. Alasan dia memadatkan kultivasinya menjadi mutiara adalah, karena dia ingin Chu Feng menggunakannya untuk mengambil kembali semua yang hilang.
Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa untuk tidak dia lakukan, dan itu adalah solusi terbaik. Jika dia melakukan ini, mungkin akan ada beberapa peluang. Tapi jika dia tidak melakukan ini, maka tidak akan ada peluang sama sekali. Kamu orang yang pintar. Aku yakin kamu sudah tahu, kalau kamu tidak bisa dengan mudah mendapatkan kekuatan di dalam mutiara warisan abadi ini. Bahkan jika kamu memperbaikinya, kultivasinya tidak akan permanen. Itu hanya akan memberi kamu bantuan untuk waktu yang singkat. Setelah batas waktu tertentu berlalu, tidak hanya kultivasi mutiara warisan abadi ini akan meninggalkan tubuhmu, bahkan kamu akan bertemu dengan serangan balasan yang menyakitkan. Meskipun penderitaan itu tidak mencukupi untuk mengambil nyawamu, tapi itu saja sudah hampir tak tertahankan. Maka dari itu, kamu harus siap secara mental untuk hal yang menyakitkan itu, ucap Lady Piao Miao menambahkan. Aku mengerti. Jika aku bisa menyelamatkan Ziling dan yang lainnya, mengambil kembali puncak misti dan membalaskan dendammu, dengan hanya sedikit rasa sakit saja bukanlah apa-apa. Ucap Chu Feng dengan penuh tekad. Meskipun Tan Tai Sue sudah mengatakan kalau dia akan berurusan dengan Jiang Qixia, tapi dia sendiri hanya berada di peringkat 9 Martial Lord. Chu Feng tidak tahu persenjataan teknik apa yang dimilikinya, dan juga Chu Feng tidak yakin kalau dia dapat mengalahkannya. Seperti kata pepatah, daripada mengandalkan orang lain, mengapa tidak mengandalkan diri sendiri? Jika itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya, maka dia masih lebih suka mengandalkan dirinya sendiri, bahkan jika dia harus membayar harga tertentu. Jadi, jika ada kesempatan, Chu Feng ingin secara pribadi menyelamatkan Ziling dan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah kekasih dan saudara laki-lakinya. Aku tahu aku tidak salah, ucap Lady Piao Miao sambil mengangguk puas. Lalu setelah itu, dia segera menambahkan. Tapi Chu Feng, mutiara warisan abadi ini tidak dapat disempurnakan dengan mudah. Mutiara itu bisa disempurnakan oleh mereka, yang hanya mengolah teknik misterius pemindahan abadi. Adapun tekniknya sendiri, itu bisa dipelajari dan tidak boleh disebar. Teknik itu terukir pada tablet teknik misterius di Misty Peak. Jika kamu ingin memperbaiki Pearl of Immortal Inheritance aku, kamu harus terlebih dahulu mengembangkan teknik misterius transferensi immortal tersebut. Dan jika kamu ingin melakukan itu, pertama-tama kamu harus menyelinap ke Misty Peak terlebih dahulu, kata Lady Piao Miao. Menyelinap ke Misty Peak? Bagaimana mungkin? Saat ini, puncak berkabut telah diambil alih oleh Kepulauan Eksekusi Abadi. Mengesampingkan ancaman berbahaya dari Jiang Qixia, maka dengan Murong Mingtian saja sudah sangat sulit untuk dihadapi. Untuk menyelinap ke dalam saja sudah sulit, apalagi jika ingin mengembangkan teknik misterius pemindahan abadi di depan tablet batu, itu sangatlah tidak mungkin. Balas Chu Feng. Mendengar itu, wajah Qius Hui Fuyan menjadi sangat terkejut. Dia merasa itu sesuatu dari pertanyaan yang sulit, dan itu benar-benar terlalu berbahaya. Ini memang sangat sulit, tetapi jika kamu mengambil risiko itu, maka kamu masih ada peluang, kata Lady Piao Miao. Senior Piao Miao, apakah kamu memiliki semacam rencana tersembunyi? Tanya Chu Feng. Aku memang punya rencana tersembunyi, tetapi ini sangat berbahaya, kata Lady Piao Miao. Senior, tolong katakan padaku, ucap Chu Feng yang sudah memutuskan. Selama ada kesempatan untuk menyelamatkan Ziling dan yang lainnya, dia bersedia melakukan hal-hal yang lebih berbahaya. Pertama-tama, kamu harus mengubah penampilanmu terlebih dahulu. Hal tersebut tidak terlalu sulit buatmu. Tetapi topeng transformasional kamu tidak dapat digunakan, karena itu benar-benar tidak akan bekerja di depan Murong Mingtian dan Jiang Qixia. Jika kamu bertemu mereka, kamu pasti akan mati. Aku punya pil perubahan di kosmos sak aku, dan pil itu ditinggalkan oleh guruku. Jika kamu mengkonsumsinya dan mengubah penampilan kamu, mereka tidak akan mengenali kamu. Fuyan, tolong kamu memberikan pil itu kepadanya, ucap Piao Miao. Saat Lady Piao Miao berbicara, dia memberikan kosmos sak kepada Qius Hui Fuyan.
Kyushui menerimanya, dan dengan sangat cepat menemukan pil yang mengandung kekuatan obat yang sangat kuat. Dia memberikannya kepada Chu Feng setelah membawanya keluar, tetapi setelah itu dia pun berkata, "Ibu, meskipun pil perubahan ini dapat mengubah penampilan Chu Feng dan memungkinkannya untuk menyelinap ke Misty Peak, dan sepertinya dia masih tidak bisa mendekati tablet batu yang mencatat teknik misterius itu," ucap Kyushui Fuyan. "Fuyan, tolong ambilkan jar memorial aku," kata Lady Piao Miao. Seketika saja Kyushui Fuyan seperti menyadari akan sesuatu, dan dia sekarang tampaknya mengerti rencana Lady Piao Miao. Dari dalam kosmos saknya, dia mengeluarkan kendi lumpur yang agak hancur. Chu Feng berada di dekat Kyushui Fuyan, jadi dia memeriksanya ketika dia mengeluarkannya. Dia menemukan bahwa itu sangat istimewa, dan itu semacam barang harta karun. Formasi di atasnya bukan yang sederhana sama sekali, dan itu memancarkan perasaan misterius yang tidak bisa dijelaskan oleh Chu Feng. "Ini," seru Chu Feng. Namun ketika Chu Feng mengalihkan pandangannya ke guci lumpur itu, ekspresinya menjadi sangat berubah. Dia benar-benar kaget. Di dalam guci lumpur tersebut, ada kesadaran seorang wanita yang tidak sadar. Chu Feng mengenalinya, dan itu adalah tunangan Murong Sun, yaitu Ya Fei. "Senior, sebenarnya ada apa ini?" tanya Chu Feng dengan wajah tertegun. Saat itu di Ravin yang sudah rusak, Chu Feng secara pribadi telah melihat kematian Ya Fei. Namun kesadaran ini tidak diragukan lagi adalah miliknya. Dia ternyata belum mati. "Ketika kamu berada di Ravin yang rusak, sebenarnya aku juga berada di sana. Aku merasa Ya Fei akan berguna, jadi ketika Murong Sun membunuhnya, aku menggunakan teknik untuk merebut kesadarannya. Saat ini, keberhasilanmu dalam mengembangkan teknik misterius pemindahan abadi akan sepenuhnya bergantung padanya," kata Lady Piao Miao. "Senior, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud," balas Chu Feng. Chu Feng sudah sangat terkejut, dan sekarang dia bahkan sedikit terpana. Immortal pertama dari Immortal Execution Archipelago, dia sangat mengutamakan Ya Fei yang merupakan cucunya. Jika melihat dari pengetahuan aku tentang dia, cintanya kepada Ya Fei jauh melampaui kesetiaannya kepada Kepulauan Eksekusi Immortal. Setelah mengetahui kematian Ya Fei, kesedihan yang dia rasakan mirip dengan mendekati kematiannya sendiri. Jika dia mengetahui bahwa Ya Fei sebenarnya dibunuh oleh Murong Sun, dia pasti akan membunuhnya. Jadi, selama kamu membawa kesadaran Ya Fei ke Immortal pertama, lalu katakan padanya aku punya metode untuk menghidupkannya kembali, maka kemungkinan besarnya dia pasti akan membantumu, kata Lady Piao Miao. "Ibu, bagaimana jika First Immortal itu menjanjikan kita untuk membantu kita, tetapi kemudian merugikan Chu Feng setelah membawanya ke Misty Peak? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Kyushui Fuyan yang sangat khawatir. "Kamu tenang saja, Ya Fei ada di tangan kita. The First Immortal tidak akan membahayakan nyawa cucunya. Selain itu, seperti yang aku katakan, ada risiko besar yang menyertai misi ini. Jika ada peluang mutlak untuk keberhasilannya, maka tidak akan ada risiko untuk dibicarakan," kata Lady Piao Miao. "Tapi kan," seru Kyushui Fuyan yang masih khawatir. "Sister Fuyan, sudah tidak apa-apa. Serahkan saja masalah ini padaku. Jika aku tidak salah, saat ini Immortal pertama tidak berada di Misty Peak, tetapi sedang berada bekas markas mereka. Seharusnya tidak sulit untuk bertemu dengannya," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia menatap ke arah guci lumpur dan ingin memulainya dengan cepat. "Chu Feng, jangan terburu-buru. Kita masih harus merencanakannya secara detail." Lady Piao Miao segera berbicara lagi. Selain itu dia melambaikan tangannya, dan menunjukkan kepada Chu Feng untuk tidak mengambil guci lumpur tersebut. Dengan begitu, Chu Feng pun duduk kembali. Chu Feng tahu kalau dia pasti punya rencana. "Aku tahu sifat Murong Mingtian dengan sangat baik. Meskipun kelihatannya dia memperlakukan Murong Niekong dan yang lainnya dengan sangat baik, tapi pada kenyataannya, mereka hanyalah bidak caturnya. Dia tidak memberikan kepercayaan mutlak kepada siapapun.
Bahkan jika Immortal pertama membantu kamu menyelinap ke puncak berkabut, mungkin saja kamu tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke tablet teknik misterius, dan melihat metode kultivasi teknik misterius transferensi Immortal. Jadi, jika kamu ingin berhasil, maka kamu harus berani bertaruh, kata Lady Piao Miao. Senior Piao Miao, taruhan macam apa yang kamu bicarakan? Tanya Chu Feng. Ini adalah pertaruhan untuk membuat ataukah menghancurkan, kata Lady Piao Miao dengan serius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.